Oke, bisa kita mulai ya? Sudah hafal ini pasti. Ya, kita dari kecil itu kan sudah diajari untuk bernyanyi. Karena dengan bernyanyi anak-anak itu jadi senang. Orang kalau udah tua kan makin lama makin kayak anak-anak juga gitu. Suka ngambek gitu. Suka lupa. Nanti katanya belum dikasih makan gitu loh. Padahal udah makan. Ya itulah. Kembali. Dan akhirnya kembali juga gitu. Kembali ke asalnya. Kembali tidak ada. Baik teman-teman, kita coba menyanyikan lagi ya Mars Aku Bangga Jadi Petani. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Tani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa, Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Terima kasih. Ini yang belum hadir masih 10-an orang ya. Kayaknya masih nyaman dengan selimutnya. Teman-teman, hari ini saya akan mencoba sedikit mengulas tentang di awal pertemuan kita sudah saya sampaikan tentang kesehatan yang sebenarnya diakui atau tidak diakui, pertanian itu akan nyambung dengan kesehatan, benar enggak? Bahkan kemarin ada yang perkenalan, itu bukan rekayasa juga, ada yang testimoni masnya itu, yang mengatakan makan cabai mas ya. Kemarin itu loh yang makan cabai keracunan itu siapa itu? Siapa kemarin tuh? Oh ya. Makan cabai keracunan sekeluarga ya mas ya. Nah, berarti bagaimana ini dengan kimia ini? Gitu loh. Padahal kalau kimia itu sendiri kalau dipikir semuanya sudah melalui uji lab, bener nggak? Sudah melalui uji lab, sudah ada pakarnya, ya kan?
SNI gitu loh. Tapi ternyata ada juga yang gara-gara pestisida yang nempel di cabai itu akhirnya membuat orang jadi sakit. Berarti ini real gitu. Bahwa kita harus kembali ke alam, kembali ke yang seharusnya. Jadi organik itu kan harus teratur dan seimbang. Sebenarnya yang membuat petani dan orang-orang itu beralih ke kimia itu kan karena emosi diri petani itu masing-masing yang kurang bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang sebenarnya yang dari dua orang Nabi Adam dan Hawa ini bisa berkembang menjadi segini banyaknya orang itu. Dulu kan nggak ada pabrik kimia juga, iya kan? Berarti orang-orang zaman dahulu mereka pasti menggunakan sistem yang teratur dan seimbang. Kemudian datanglah kita ini yang pengennya cepat, bener nggak? Akhirnya diteliti terus, dirancang terus supaya pertanian menjadi cepat. Makanya kita berpikir, wah orang-orang zaman dulu itu hidupnya panjang-panjang, zaman Nabi. Ada yang 100 lebih, 200 lebih gitu. Karena mereka semuanya nggak pengen buru-buru gitu loh. Kalau sekarang itu kita itu pengennya kan instan, ya kan? Mau apa gitu baru ngantri sedikit, suwen gitu. Cepet pengennya. Nah, akhirnya dibuatlah sesuatu yang membuat cepat. Dari tanaman supaya jadi cepat. Tapi karena nggak sabar menggunakan cara cepat, ya akhirnya muncullah banyak obat-obatan kimia yang membuat cepat itu tadi. Nah akhirnya dengan keinginan kita yang cepat, semua jadi cepat juga Pak. Umur kita juga jadi cepat gitu loh, ya kan? Kita jadi cepat mati juga gitu loh. Jadi jangan berharap kita bisa 100 tahun lebih gitu. Nah, 10 ya, 50 itu udah, sana itu udah oke gitu. Itu kita loh Pak. Sedangkan kita ini waktu kecil masih kita menemui banyak yang organik, bener nggak Pak? Yang sekarang umur 50 ke atas kan kecilnya pasti masih banyak yang organik, masih makan tiwul ya kan, gaplek gitu. Nah, apalagi itu sarapan pagi itu kalau zaman dahulu kan palawija itu yang disajikan gitu. Kalau sekarang enggak. Apa yang disajikan? Instan. Hidup kita jadi instan juga. Nah, semuanya instan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, kita ini kan berusaha mengajak teman-teman untuk kembali berpikir yang, ayo biar lama-lama aja gitu. Bukankah kita kalau malam sama istri pengennya yang lama gitu. Loh, iya loh, ini diakui atau enggak diakui gitu. Kadang-kadang kan laki-laki itu gayanya aja kayak kalau belum itu keluar masuk pintu, banting pintu. Tapi pasti ada kan mengalami kayak gitu loh. Itulah laki-laki gitu loh. Tapi begitu ketemu, gitu. Jadi kayak instan juga gitu loh. Makanya itu semua pengaruh dari apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu loh. Semenjak saya ketemu Pak Bayu itu ya
nggak instan juga gitu loh. Bisa berlama-lama berdiri di sini. Baik Bapak Ibu, kita ini sedikit intro ya, supaya nyambung. Jadi dari kehidupan sehari-hari kita, di dalam kita menjalani hidup bersama keluarga kita, terkadang keadaanlah yang membuat orang tua itu kurang peduli terhadap kesehatan keluarganya, termasuk para istri-istri ini. Yang remaja-remaja, yang anak-anak, sarapan paginya udah nggak sehat. Yang remaja-remaja, budaya apa yang ramekan, diviralkan sekarang ini? Setiap pelosok kota itu ada kafe. Gitu. Yang seharusnya kita di malam hari itu jangan mengkonsumsi makanan yang manis-manis, yang gula, ya kan? Tetapi kebiasaan ini jadi kayak sebuah tren gitu. Kayak sebuah, kalau nggak gitu kayak nggak gaul gitu ya. Nongkrong, ngopi dengan gula, kalau enggak sekarang minum-minuman yang pakai bola-bola hitam itu, kita kan enggak tahu itu gulanya yang seperti apa gitu. Ya mungkin orang yang mempunyai sistem daya tahan tubuhnya bagus, punya kegiatan yang bagus, mungkin belum begitu mengefek secara instan, tetapi makanan-makanan yang kurang sehat ini akan berdampak di jangka panjangnya, mempercepat kerusakan organ. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba membahas resep-resep herbal yang biasa Pak Bayu pakai untuk konsultasi ya, untuk menangani pasien-pasien yang biasanya datang ke Pak Bayu untuk mencari solusi gitu. Di sini ada yang sakit? Ada? Banyak ya. Bapaknya sakit apa? Sakit paru-paru. Ibunya? Oh, kolesterol. Yang lain sehat semua ini berarti ya? Atau belum tahu kalau sakit? Jangan tahu aja Pak. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu sakit, tetapi kita enggak mau menghindari misalnya sesuatu yang sebenarnya harus kita hindari, itu juga akan menghambat proses penyembuhan. Kalau misalnya orang bilang, oh sakit ini mantang ini, itu sebenarnya benar gitu. Seperti yang disampaikan Pak Bayu kemarin gitu. Coba kalau orang asam urat itu suruh makan emping gitu ya, apakah tidak bereaksi gitu loh. Silahkan dicoba kalau asam uratnya tinggi. Nah berarti kan makanan itu sangat mempengaruhi penyakit yang sedang kita derita. Coba naik Mas operator. Jadi penting Bapak Ibu jamu itu. Jamu. Karena kemandirian pertanian itu harus diimbangi dengan kemandirian kesehatan. Kalau dengan herbal-herbal, jamu-jamu itu lebih bagus untuk pencegahan dahulu. Kan lebih baik kita jangan sampai sakit. Karena seperti yang disampaikan Pak Bayu, penyakit dilarang masuk. Ada banyak penyakit yang memang sebenarnya menjadi kengerian kita, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan onderdil kita, organ tubuh kita. Kalau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan virus atau bakteri, ya itu memang membutuhkan obat-obat yang harus cepat. Karena kalau sistem imun kita belum bisa mematikan virus atau bakteri itu, maka
kadang-kadang ada yang perlu ditangani secara cepat, ya mungkin itu perlu dibutuhkan obat-obat yang mungkin cepat. Jadi bukan berarti obat kimia itu tidak diperlukan, tetapi diperlukan pada waktu yang tepat gitu. Kalau sakit-sakit seperti diabetes itu kan tidak ada obatnya secara medis. Maksudnya tidak ada obat yang benar-benar menyembuhkan atau obat yang memperbaiki kerusakan pankreas itu sendiri. Tetapi obat-obat yang dikonsumsi biasanya memang untuk memperpanjang masa aktif kita aja gitu. Jadi misalnya gulanya tinggi, kalau dibiarkan, kalau orang diabetes bisa larinya ke mata juga. Terjadi tekanan cairan ke bola mata yang terlalu tinggi yang disebut glaukoma. Itu kalau orang diabetes tensinya tinggi, kalau dibiarkan larinya ke arah sana. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini ini apa yang sudah disiapkan untuk keluarganya? Tanaman-tanaman obat-obatan ini ada enggak ini? Siapa yang sudah menanam di rumah? Nah, apa aja ini? Saya pengen tahu nih teman-teman. Wah, itu bumbu-bumbu ya. Ya, terus apa itu welang? Oh, telang, cabai Jawa, kenikir, serai, seledri. Ada enggak yang punya pohon salam gitu? Ada, sebagian. Kelor ya, katu, penting. Belimbing, betul. Lemon, jambe ada enggak yang nanam jambe gitu? Pinang. Jarang ya. Nah, maka dari itu Pak, pentingnya mulai pulang dari sini Bapak Ibu menanam tanaman-tanaman obat. Kalau Bapak tadi mengatakan jambe itu lama, berarti jenengan tanam ini untuk anak cucunya. Kalau Bapak sekarang bisa mendapatkan jambe, itu yang nanam orang-orang sebelum kita dulu. Mbah-mbah kita sudah mempersiapkan untuk kita gitu. Makanya ya kita sama-sama berusaha, ayo tanam tanaman yang diperlukan seperti itu tadi. Ini sudah bagus, ada sebagian yang sudah menanam di rumah, cuman mungkin belum tahu cara mengolahnya supaya menambah kesehatan keluarga kita. Sebenarnya kita ini sudah diajari kok oleh nenek moyang kita, orang-orang Indonesia itu. Misalnya memasukkan bumbu-bumbu itu di dalam masakan. Contoh misalnya kalau di Jogja ada yang namanya gudeg Jogja atau sayur-sayur lain yang dikasih daun salam, dikasih laos gitu. Sebenarnya fungsinya itu untuk menangkal supaya lemak-lemak jenuh yang ada di makanan itu bisa ternetralisir oleh kandungan-kandungan dari tanaman-tanaman herbal itu tadi. Sebenarnya kalau mengubah rasa kan juga tidak terlalu. Nah, kayak laos gitu kan, kadang-kadang malah bikin kita tertipu kan. Makan rendang pasti krek, wah lempar langsung. Kita lanjut Mas. Yang pertama kita perlu punya kencur. Nah, kencur misalnya ini bisa untuk batuk-batuk misalnya ya. Jahe ini bisa macam-macam, jahe emprit, jahe merah. Penting, nggak perlu nanam banyak-banyak. Jadi supaya Bapak Ibu ini di rumah ini lengkap nanti. Kemudian kunyit, kemudian temulawak, botrowali, kemudian lengkuas. Tadi benar, tadi ada yang punya lengkuas. Banyak di pasar.
kapulaga. Kapulaga untuk bumbu-bumbu juga kan. Kemudian cengkeh. Ini kalau bikin sop iga ini perlu juga. Ini mungkin ada masih banyak ya. Ini sebagai contoh aja yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa memikirkan sendiri tugasnya di rumah. Apa aja ini yang harus ditanam? Enggak harus banyak kok. Bisa di lingkungan sekitar. Apa yang perlu ditanam? Mungkin yang berkaitan dengan saraf. Yang berkaitan dengan saraf itu perlu semanggi misalnya. Pegagan misalnya. Itu yang berkaitan dengan saraf, kecerdasan otak. Misalnya kita masak sayur-sayuran untuk anak-anak kita ya, kasih aja daun pegagan, semanggi. Itu mudah tanamnya dan itu ada di sawah-sawah biasanya. Kemudian ini ada resep rebusan salam manis Bapak Ibu. Kemarin Pak Kabis sudah nyinggung ya ini ya. Belum? Belum ya. Saya tanya dulu, Bapak Ibu percaya enggak ramuan-ramuan kayak gini bisa membuat orang sehat? Percaya ya? Sebagian aja ada yang enggak percaya ini berarti. Enggak jawab soalnya. Jadi dalam talkshow-nya Pak Bayu itu bahkan ada pasien yang konsultasi. Kita kan kalau datang ke kampung-kampung itu konsultasinya gratis Pak. Jadi kita tim media yang datang, kemudian orang konsultasi kita gratis. Kadang sehari bisa 50, pernah dulu waktu sebelum COVID itu kalau talkshow kita kan membuat seperti panggung gitu ya. Kayak ngundang ustadz gitu. Itu yang datang bisa 300-500 orang. Jadi kita tim yang melayani gitu. Semenjak COVID itu kita pakai Zoom soalnya. Ini enggak mengumpulkan banyak orang. Bahkan dari konsultasi itu orangnya itu datang. Antri dari jam 7 pagi dapat giliran jam 5 sore. Dia tuh datang cuman untuk mengucapkan terima kasih. Waktu ada pertemuan sebelumnya beliaunya sakit. Nah, di waktu itu Pak Bayu menyarankan rebusan-rebusan dan beliaunya tidak membeli produknya Pak Bayu karena di dalam setiap talkshow-nya kita tidak fokus ke penjualan produk, tapi lebih ke edukasi. Antri dari pagi sampai sore hanya mengucapkan terima kasih. Kalau beliaunya sudah sembuh dengan rebusan yang Pak Bayu sarankan itu. Dan ini ada kok di YouTube-nya Pak Bayu. Ini membuat rebusan sal manis ya. Kemarin di atas ada juga kan sal manis. Gimana rasanya? Oh, enggak manis kayaknya. Kasih gula. Khasiatnya untuk melancarkan peredaran darah Pak. Jadi ini multifungsi sebenarnya ya salam manis. Biasanya Pak Bayu dalam talkshow-nya banyak orang yang akan disarankan salam manis ini ketika banyak sumbatan di dalam pembuluh darah. Misalnya orang diabetes gitu. Bahkan orang kena kanker juga disarankan oleh beliau pakai ini juga bisa. Gitu. Diabetes, kemudian tensi. Kalau tensi ada rebusannya lain sendiri. Kemudian penyakit-penyakit yang sudah campur-campur, punya kolesterol, tensi, kemudian diabetes gitu ya. Jadi ini cara membuatnya gampang Bapak Ibu. Ya, yang dibutuhkan jahe merah ini 6 cm aja, tidak terlalu banyak. Kemudian rimpang temu putih. Ada yang tahu temu putih? Oh ada. Bukan yang peringgil-peringgil kecil-kecil itu ya. Kan kalau kita beli di pasar dikasih yang peringgil-peringgil kecil, bukan itu. Bukan. Kalau sesuai farmakope yang ada di BPOM itu ya temu putih itu
Rimpang temu putih itu yang kalau dipatahkan tengahnya itu ada agak menguning, pinggirnya agak putih sedikit. Rasanya agak pahit pedes gitu. Gimana? Soalnya gimana ya itu nyebutnya itu ada yang nyebutnya kunyit putih gitu loh. Ya, kunyit putih. Tapi bukan kunyit putih yang kecil-kecil itu ya, bukan, beda. Kemudian daun salam 5 lembar. Nah, ini penting juga berarti. Nanam daun salam, kalau enggak di samping rumah, di kebun. Jangan kita petani daun salam aja beli ke tukang sayur. Kebangetan. Trowelu. Kemudian jambe muda. Nah, ini biasanya yang dikeluhkan orang-orang itu sulit katanya. Karena enggak nanam. Ya. Makanya kita harapkan teman-teman juga kalau punya lahan coba tanami gitu. Nah, resep-resep ini mungkin bisa di-print di rumah untuk keluarga. Sekali seminggu aja Pak untuk pencegahan ini sudah bagus. Iya. Kalau untuk orang sakit ya setiap hari diminum. Enggak masalah Pak ini, aman. Aman. Bisa tanya aja Pak, tapi kalau saya bisa menjawab. Ini kan 1,5 liter, ini kan banyak. Iya. Itu satu keluarga untuk satu orang biasanya dalam satu hari. Jadi ini Pak, saya lanjutkan dulu ya, tadi kan belum selesai saya menyebutnya, baru sampai jambe muda. Kita ada kayu manis, kemudian air 1,5 liter. Kemudian cara membuatnya, cuci bersih semua bahannya, kemudian disediakan air ya, masukkan bahan. Cara merebusnya begini Bapak Ibu. Kalau yang biasa kita ikuti dari orang-orang sebelum kita, biasanya kalau merebus jamu itu 1 liter jadi 0,5 liter. Enggak boleh seperti itu. Karena itu akan meningkatkan dosis yang juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga kalau terlalu tinggi. Karena namanya perbaikan tubuh itu tidak bisa serta-merta. Ya, kayak kita membangun rumah yang sedang rusak kan butuh step by step. Jangan langsung diblek nih semua, nanti nggak kuat. Cara merebusnya pakai kuali tanah kalau bisa, ya, jangan pakai yang plastik meleleh nanti. Biar nggak sepaneng Pak. Saya lihat wajah-wajah sepaneng itu kan enggak. Jadi direbus, begitu mendidih matikan apinya. Kan ini banyak ya Pak ya, 1,5 liter untuk satu keluarga. Kalau misalnya enggak habis boleh masukkan kulkas. Nah bahan-bahannya ini sal manis ini bisa direbus 3 kali. Ya, 3 kali seduh. Kalau khusus yang ini mungkin bisa hari ini besok itu bisa. 1,5 liter ya. Kalau enggak habis masukkan kulkas boleh. Rasanya sama seperti yang di atas itu. Kan soalnya udah pada minum semua, monggo. Ya. Sebenarnya kalau misalnya mau dibuat minuman harian itu bisa ditambahkan pucuk teh gitu Pak. Boleh. Ditambahkan teh itu boleh. Jadi biar ada, tidak, enggak masalah Pak. Itu ya. Ada pertanyaan soal sal manis Pak? Kalau ditambahkan gula merah. Ini Pak pakai mic aja biar dunia maya mendengar. Terima kasih. Sudah nyala Pak, mikrofon ini otomatis. Kalau ditaruh dia mati sendiri. Kalau mau dipakai goyang gini aja nyala dia. Terima kasih Pak Bambang. Loh, jadi mati.
Oh sih bentar, sana belum dibunyikan. Ya. Monggo. Gini Pak. Terima kasih Pak Bambang. Iya. Ini Pak, kalau pas ngerebusnya kita tambahkan gula aren itu boleh nggak Pak? Sekalian ngasih perasanya gitu loh Pak. Rasa manisnya biar anak-anak suka gitu maksudnya. Oh iya. Sebaiknya menambahkannya itu pas mau diminum aja Pak. Gitu. Ya. Gitu Pak. Untuk anak-anak kan. Ya. Itu aja pertanyaannya. Makasih Pak Bang. Ya, terima kasih. Baik, gampang ternyata. Ya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ya, itu Pak. kalau misalnya kita buat terus kan cuman diminum airnya aja. Nah ampasnya itu bisa dibuat apa Pak? Ampasnya bisa dibuat apa ya? Pupuk mungkin bisa. Ya kan, Kompos. Kan gitu. nggak boleh ada yang dibuang. Iya, kompos Pak dicampurkan ke boleh campurkan ke ZBT. Ya, boleh Pak. Memang ini kan termasuk bahan-bahan yang ada di dalam gadok itu Pak. Yang dipakai Pak Bayu untuk membuat katalis Pak. Oh, okay. Sebenarnya ya ampas-ampasnya ini juga termasuk. Bisa. Itu aja Pak. Ya, baik. Ya mahal kalau banyak ya. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya kayak salmanis itu bisa jadi peluang usaha loh Bapak Ibu. Kalau mau bisnis ya. Boleh sekali. Kita memang mengajak teman-teman itu di sini itu bukan hanya pelatihan untuk membuat pupuk aja gitu. Jadi ketika jenengan di sini melihat terinspirasi kemudian wah ini peluang, silahkan masuk gitu. Jadi jangan terpaku pupuk aja gitu ya. Jadi misalnya punya kafe atau punya rumah makan, biasanya kita pernah coba kan wedang gitu, bener nggak? Itu kita nggak tahu sampah apa yang dipakai kan itu. Nah tampah. Nah, kalau misalnya kayak salmanis tadi, kita buat jenis teh, biasanya sekarang kan lagi viral nih, kios teh yang kecil-kecil itu ya, kayak apa ya, pokoknya macam-macam loh. Ada yang es teh, ada yang apa gitu loh. Saingannya luar biasa itu loh. Saya harapkan teman-teman ada ini yang nanti terinspirasi, kemudian dari rebusan-rebusan Pak Bayu itu dibuat minuman. Bukan hanya minuman biasa, minuman menyehatkan. Gitu. Bukan minuman biasa. Iya Pak. Oh ya, nanti kita kasih misalnya banyak Pak untuk resep-resepnya. Nanti kita share di grup aja ya. Soalnya kan banyak ini yang dibahas. Ya, nanti saya buatkan list manfaatnya apa aja. Misalnya mau untuk jualan itu ya. Nanti ada kok yang produk yang sudah jadi. Jadi gini, kalau Bapak ini mau jualan misalnya buat kios teh gitu ya, kita menyediakan yang bentuk kotak, isinya 10 saset. Isinya coba bisa ditampilkan dulu Mas, lompat lah, nggak apa-apa. Oh gampang, bentar, biar ditampilkan dulu. Manfaatnya ada di sini semua. Nah ini Pak. Nah sebenarnya kita mengajarkan untuk membuat sendiri loh, bukan untuk membeli loh ya. Karena ini bahannya sama seperti yang kita bahas tadi gitu loh. Ini hanya menyediakan para pemalas gitu loh. Jangan jadi pemalas gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu bisa membuat sendiri,
menyediakan bahannya sendiri, boleh Pak kita rekomendasikan jenengan untuk berjualan. Ya. Misalnya teh herbal BSM, kita bantu Pak promosi, posting di sosial media kita gitu Pak. Mungkin di provinsi mana jenengan nanti kerjasama dengan kita bisa membuat franchise misalnya. Banyak rombongnya di mana-mana, kios kecilnya di mana-mana. Ini gambaran aja peluang bisnis gitu. Masa kita kalah sama teh-teh yang itu gitu loh. Ya. Ini manfaatnya banyak Pak. Kita kembali ke tadi dulu, lompat-lompat soalnya. Ya, ini rebusan daun sukun, temulawak, kunir putih, gula aren. Ini manfaatnya untuk Bapak Ibu yang ada keluhan pada lambung, pada perut, isi perut. 5 organ yang ada di perut. Lambung, liver, ginjal, limfa, kayak gitu Pak. Enggak Pak, kalau ini enggak ada produk jadi Pak. Ini bisa juga kok Pak, untuk sajian menu di itu tadi. Menu di misalnya kita membuat kios itu ya, bisa. Kita minum dulu Pak. Jadi kalau misalnya punya sakit mah yang lama enggak kunjung sembuh, pakai rebusan ini aja Pak, bisa. Monggo silakan. Di sini memang harus sering ke belakang. Jangan ditahan. Dingin. Jangan Pak. Kita ini dari tadi ngomong itu loh ngajak supaya buat sendiri. Jadi ini daun sukun, ada yang punya daun sukun? Banyak kan? Ambil 1 jari maksimal 3 jari. Boleh muda atau jangan yang kering. Jadi kan daun sukun itu ada jari-jarinya Pak. Ya, bukan jari kita, jarinya. Ya jari daun sukun itu loh Pak. Itu kan ada gambarnya. Jadi batuk saya. Kemudian rimpang temu putih, yang sama kayak tadi. Kemudian rimpang temulawak. Rimpang itu ininya, bukan daunnya maksudnya. Takutnya dikira daun temulawak gitu. Gula aren, kemudian air 1/2 liter. Oh ini rasanya juga enak Pak, karena ada gula arennya. Ini suka, anak-anak suka Pak, suka. Jadi rasanya agak kayak ada manis-manisnya gitu. Nah ini bisa dikonsumsi sebelum makan sih sebaiknya kalau untuk yang sakit lambung ya. Kemudian untuk yang menderita liver itu mungkin gangguan liver mungkin, pokoknya yang berkaitan dengan liver ya. Itu membuatnya dengan air kelapa. Jadi caranya kelapa itu Pak dipotong bawahnya, pernah tahu kan kelapa dibakar itu ya. Masukkan bahannya, kemudian bakar sampai mulai kemerucuk gitu deh, mulai kemerengseng kalau orang Jawa bilang. Ya belum umep sih, sebelum umep. Kalau terlanjur umep langsung dimatikan apinya, jangan terlalu lama. Ini untuk yang kena liver. Di sini ada yang kena sakit lambung? Banyak ya. Sakit mamah. Jadi penyakit lambung itu banyak faktor sih Pak. Ya, terutama kalau asam lambung itu terutama dari stres atau pikiran. Banyak pikiran, jadi susah tidur,
Kemudian kalau yang sudah terjadi GERD gitu, kecemasannya jadi berlebih. Terlalu cemas dengan hidup gitu. Takut, was-was, akhirnya banyak prasangka. Makanya sebenarnya kita ini diajari oleh Nabi kita untuk tidak berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu meningkatkan asam lambung. Jadi bagaimana caranya mengatasi? Kalau misalnya asam lambung berkaitan dengan psikis, pikiran. Dan mengapa asam lambung itu berkaitan dengan pikiran? Ya karena Allah itu menciptakan kita itu otomatis, Pak. Ketika kita berpikir keras, sebenarnya tubuh itu butuh energi. Pernah enggak jenengan stres itu terus lapar gitu? Iya kan? Kalau kita stres itu kan cepat lapar gitu loh, cenderung cepat lapar. Nah, biasanya kalau orang banyak pikiran, stres, lapar, dia akan menunda makannya. Ya kan? Nanti aja. Nah, akhirnya karena tubuh kita itu otomatis ketika kita berpikir keras butuh energi didapatkan dari lambung, kemudian tubuh kita memerintahkan mengolah apa yang ada di perut, dia mengeluarkan gas itu tadi. Seharusnya gastritisnya itu untuk mengolah makanan yang ada di perut kita, di lambung kita. Tetapi ketika lambung kita itu kosong, maka dia akan membuat iritasi atau membuat dinding lambung kita itu terluka. Jadi kayak sariawan karena kena asam lambung itu tadi. Asam lambung itu keras loh Bapak Ibu. Kalau dikeluarkan itu ke tanah yang kering itu langsung cas gitu. Iya. Kayak air keras. Nah, kalau itu kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, maka sakit lambung, asam lambung ini ada tingkatannya Bapak Ibu. Yang tadinya cuman biasa-biasa, lama-lama itu enggak berpikir keras juga keluar terus karena di sini ada katupnya. Lama-lama jadi GERD. Jadi katup di lambung itu terus terbuka. Sehingga gasnya itu akan naik ke kerongkongan. Mengakibatkan dada panas, tenggorokan, bisa menyebabkan vertigo juga, kemudian takut, ada tetangganya mati takut gitu. Kemudian ada temennya lagi ngobrol di sana, kita curiga wah jangan-jangan ngomongin saya gitu. Itu macam-macam. Kalau kita biarkan gitu. Bisa dengan ini. Misalnya tanpa produk ya. Kemudian selain untuk lambung ini juga bisa menambah nafsu makan. Ada nggak doyan makan? Oh, anaknya misalnya susah makan, kasih minum ini sering gitu. Bisa. Kita lanjut, ada temulawaknya. Nah ini seledri kenikir. Kemarin ada nggak yang ada juga ya? Seledri kenikir. Ini mudah. Di rumah kita, samping rumah kita bisa kita tanam juga. Penting ini. Untuk yang suka marah-marah, tensinya suka naik, suka tinggi. Kemudian Pak Bayu mengatakan ini gantinya kemo gitu. Bisa membantu untuk itu juga. Banyak Pak fungsinya ini. Jadi cara membuatnya ini tidak boleh salah kalau orang yang asam uratnya tinggi. Jadi waktu nyeduhnya Pak, jadi ini sebelum diseduh remas dulu kedua bahan ini. Remas dulu pakai tangan, kemudian siapkan air yang panas baru mendidih. Setelah diremas tadi masukkan. Jangan terlalu lama. Jadi waktu memasukkan cuma 2 menit.
Ya, 2 menit saja kemudian ampasnya diambil. Rasanya seperti kemarin itu, seperti sop. Jadi ini cocok untuk orang yang tensi tinggi karena ini akan dicampurkan ke dalam pembuatan jus. Nanti ada juga kita ajarin untuk membuat jus. Jadi ini bisa diminum Bapak Ibu paling tidak 1 minggu 2 kali lah untuk pencegahan ya. Jadi buat di rumah, ini nanti dipraktekkan bener enggak gitu ya. Rebusan-rebusan tadi coba buatlah gitu. Nanti saya pandu kalau bingung. Ada pertanyaan selain dikenikir? Ada? Iya Pak. Oh dirajang aja Pak, jangan di blender. Ya, nanti di blender bagian jus itu. Ya. Kita lanjut. Diremas itu supaya keluar. Iya, dipategang katanya. Gak apa-apa. Nah ini buat yang menderita ambeien. Untuk ambeien. Jadi butuh bunga sepatu. 1, bunganya kayak gini. Kemudian daunnya 2 lembar. Pakai air 1 gelas. Cuci bersih, direbus, mendidih, matikan apinya, diminum sekali sehari. Kemudian ampasnya nih Pak, bisa kan agak kayak lendir-lendir gitu kan. Itu dioleskan ke duburnya. Karena ambeien itu pembengkakan pembuluh darah di anus. Bisa karena kurang serat, bisa karena terlalu banyak makan pedas. Kemudian apa saja makanan yang tercegah ketika ada yang menderita ambeien. Nah, hindari daging sementara supaya kita lebih memperbanyak makan makanan yang berserat. Buah-buah, sayur itu dibutuhkan. Pedas harus total dihindari. Orang kalau sudah ambeiennya itu sudah lumayan parah, kecolong cabai sedikit aja sakitnya minta ampun. Dan itu ambeien itu kalau dioperasi, operasi yang paling sakit itu ya operasi ambeien itu Pak. Soalnya setelah selesai itu kita kan nggak mungkin mau nungging terus kan gitu. Repot, susahnya minta ampun gitu. Karena kan di situ harus keluar kotoran juga. Kita lanjut. Ada pertanyaan soal ambeien? Enggak ada. Jadi Bapak Ibu, resep-resep yang kita hadirkan di sini kita harapkan Bapak Ibu ini juga bermanfaat bagi lingkungan dan keluarganya. Barangkali nanti menemui ada temennya atau siapa yang punya penyakit itu udah ke dokter enggak sembuh-sembuh. Oh ya kemarin saya dapat resep ini coba itu ya. Nah ini untuk berfungsi untuk mengikis batu ginjal Bapak Ibu. Jadi kalau yang punya kristal di ginjal, ginjalnya ada batunya pakai ini. Biasanya kita padukan juga dengan rebusan seledri kenikir tadi, bisa ditambahkan ini di dalam seledri kenikir. Cara membuatnya biji alpukat kayak gini dirajang-rajang, kemudian dibuat seperti keripik tipis-tipis, kemudian ambil 3 lembar maksimal 5 lembar. Cara membuatnya seperti tadi sama, bisa dicampurkan ke dalam seledri kenikir tadi. Bisa ditambahkan kunyit putih supaya nanti kalau misalnya pas sudah minum ini 1 minggu misalnya, kemudian batunya udah pecah, supaya keluarnya tidak membuat sakit atau terjadi iritasi. Biasanya kan
setelah itu pecah keluar darah gitu kan, malah jadi ISK gitu. Jadi tidak ada yang terbuang Bapak Ibu. Kalau kita makan buah ada biji alpukat, rajang aja, simpen gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada namanya resep cipluan. Ini spesial untuk nanti ditambahkan ke dalam jus darah tinggi. Ini cocok untuk orang yang menderita tensi, hipertensi. Ini kalau cipluan ini di tempat jenengan apa namanya? Sama ya. Nah ini di Bandung kan namanya cecenet. Cecenet. Nah, ini mudah ya membuatnya, sama. Ini yang tensinya di atas 150 gitu, penting minum. Tapi rasanya pahit sekali Pak ini, pahit, nggak enak. Kita lanjut. Nah, ini daun waru Bapak Ibu. Mungkin yang punya penyakit asma. Nah, penyakit asma, tanamlah daun waru, pohon waru. Yang pohon waru yang dipakai untuk bungkus tempe. Pernah tahu ada ya? Nah, mungkin ditanam di sekitar rumah. Ya, barangkali ada yang punya asma. Caranya ambil pupusnya Pak. Kan di ujungnya itu ada pupusnya yang baru tumbuh itu. Apa namanya itu? Pokoknya pucuknya itu. Ambil kemudian remas. Ini misalnya gelas, masukkan sini. Kayak nanti sambil didoain kayak dukun gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko lara lunga. Ya. Bah, gila. Minggat. Malah wong sing minggat. Nah, ini sudah dipraktikkan dan sangat bermanfaat untuk yang sakit asma, kemudian sedang kambuh. Siapa tahu obatnya yang dihirup habis. Ya, ambil daun ini dulu, darurat gitu. Bisa. Ini untuk asma. Kita lanjut lagi ya. Bentar. Kemudian ada resep parutan nanas, kunir putih dan lidah buaya. Nah, biasanya ini Pak Bayu pakai untuk yang punya benjolan-benjolan. Seperti benjolan tumor yang bentuk kayak kapsul itu ada di tubuhnya, lymphom misalnya. Itu bisa pakai ini. Nanti dia akan mengecil atau mengumpul keras dan berhenti berkembang biasanya. Berarti kita di rumah perlu menanam lidah buaya. Menanam nanas agak bisa ya? Oh ya, gampang. Oh ya, oke. Oh iya toh. Oh. Berarti iya bisa, pucuknya itu bisa ditanam ya. Berarti perlu juga kita menanam bahan-bahan ini. Semuanya supaya ada. Namanya juga kemandirian Mbak ini. Rumusnya kemandirian kesehatan. Biar teman-teman bisa sehat tanpa obat. Karena pada prinsipnya jadikan makananmu sebagai obatmu dan jangan jadikan obat sebagai
makananmu. Karena kalau kita udah sakit, tiap hari harus makan obat terus menerus. Kalau contoh misalnya orang sakit diabetes itu aja, 5 tahun aja, sehari nelan 2, ya kan? Cuman kecil-kecil 2 Pak. Setahun 365 hari, kali 2, 700 lebih butir. Kalau diwadahi segini ini nggak muat ini. Kalau 5 tahun, nah berapa kilo? Belum yang sakit-sakit lainnya. Kita lanjut. Ya nanti kita jelaskan masuk ke produk Pak. Ini jus Pak. Asam urat. Aleja. Ini yang bikin singkatan Pak Bayu. Apel, lemon, jahe. Jahenya jahe merah Bapak Ibu. Ya ini nanti di blender, di jus. Ini untuk yang asam urat. Karena asam urat kita lebih ke jus daripada rebusan. Karena asam urat kalau kita makan makanan sayur-sayuran yang hijau tua akan menyebabkan kadar purin dalam darah kita tambah naik. Jadi kalau asam urat itu harus menghindari yang hijau-hijau tua. Bagaimana kalau kacang panjang? Kacang panjang itu kalau matang menambah tinggi asam urat, tapi kalau mentah obatnya asam urat. Itu. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya perlu juga kita itu sesekali itu makan terancam gitu loh. Pernah gak makan yang terancam? Makanan yang gak aman itu. Terancam. Kan itu dari ada seledri, ada kacang panjang, timun, kecambah. Kita itu loh sebenarnya udah diajari sehat dari ini boleh diminum sama ampas sampai nggak enak, lebih baik disaring aja lah ini. Kita lanjut, mudah ya, masih banyak ini. Jam berapa sekarang? Ya oke, masih ada waktu. Ini jus diabetes Bapak Ibu. Jus untuk yang sakit diabetes. Ini yang berbentuk jus-jusan ya. Wah, apa ini Pak Potro? Batuknya karena banyak ngomong ini sebenarnya, kering dari tenggorokan. Ini khusus ini, ramuan Madura. Ini ada pare, belimbing, mentimun, kacang panjang. Kacang panjang semuanya mentah ya ini ya. Kemudian ada air, seledri juga. Nah, seledri ini bisa juga pakai air yang tadi. Kita akan membuat rebusan tadi. Pakai ini. Bisa. Jadi kenapa ada parenya? Salah satu kandungan pare ini dia akan membantu memperbaiki pankreas juga. Dibutuhkan nutrisinya, vitaminnya untuk membantu supaya pankreasnya bisa bangkit kembali. Karena pankreas itu kan nggak bisa dicangkok, nggak bisa dioperasi, itu rusak ya, wes sekali pakai wah itu. Nggak ada jual di Shopee. Kita lanjut ya untuk diabetes, soalnya ini nggak ada yang diabetes. Kita lanjut, jus kolesterol. Ini hampir mirip dengan jus diabetes. Bedanya tidak ada parenya, itu aja. Nah,
di soda gembira itu. Soda gembira. Sodanya 3 sendok. Ya, boleh. Susunya 1 sendok. Boleh ditambahkan air atau tidak. Tidak ditambahkan air tidak apa-apa. Rasanya kayak Yakult gitu. Enak. Minumnya kalau orangnya gemuk ya setelah makan nggak apa-apa. Soalnya itu nanti menambah nafsu makan juga, takutnya tambah berat badan, beban lututnya tambah. Nah, itu bisa kalau misalnya sakit banget bisa dibantu terapi itu tadi, digeret klek. Ya, Pak ya. Tukang terapinya. Ya. Kalau yang pakai BSM-7 susu soda itu insya Allah sudah banyak yang berhasil juga. Tapi memang berhenti gula ya, biar tidak tambah. Pokoknya yang manis-manis dihentikan, supaya tidak tambah gemuk. Yang membuat gemuk itu sebenarnya kan yang manis-manis itu tadi, termasuk dari karbo itu. Jadi bukan karena banyak minum air putih jadi gemuk ya enggak. Yang manis-manis yang lebih banyak membuat gemuk. Kemudian BSM-7 ini fungsinya untuk apa lagi? BSM-7 juga bisa untuk orang yang menderita kanker misalnya. Kanker otak, tumor, meningitis yang berkaitan dengan otak, sumbatan di otak pasca stroke misalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tambahkan 2 sendok empedu sapi. Ini kayak katalis sebenarnya Pak, BSM-7 ini. Tapi untuk manusia. Jadi tergantung apa yang kita tambahkan, tergantung keluarnya apa. Banyak sekali fungsinya. Rasanya asam sedikit pahit kalau dicampur itu. Kemudian bisa juga untuk yang belum punya keturunan. Misalnya sudah menikah, sudah lama tidak punya keturunan gitu, belum punya. Bisa ditambahkan 2 sendok telur kepiting. Telur kepiting yang sudah dibuai yang ada di dada. Ya. Untuk tadi itu yang resep awal ditambah empedu sapi atau non biasa? Yang untuk apa? Untuk kanker yang empedu sapi. Ya. Ya. Jadi itu gini Pak. Ini botolnya kan segini. Masukkan, biarkan 3 hari ditutup, kemudian nanti diminum 1 sendok sekali sehari. Oke. Empedunya 2 sendok. Saya kayaknya udah kering tenggorokan saya. Kita cafe break dulu teman-teman. Setelah itu ada Pak Bayu. Untuk yang tadi sudah nulis nanti dikumpulkan ke Pak Potro ya. Untuk pembayaran dan lain-lain ke Pak Potro. Nanti sama Pak Potro. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.